Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Barubangun dengan NIM 2203233 dari kelas Manajemen Mutu Produk Pertanian kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang TQM atau Total Quality Management. Dalam era globalisasi dan revolusi industri yang semakin kompetitif, kualitas menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan hidup dan daya saing organisasi. Dunia bisnis kini tidak lagi hanya mengandalkan harga atau volume produksi, tetapi mengedepankan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Nilai ini tidak dapat dilepaskan dari kualitas produk, layanan, dan pengalaman yang dihasilkan oleh organisasi secara menyeluruh. Dalam konteks inilah muncul konsep Total Quality Management atau TQM, di mana sebuah pendekatan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan. TQM memandang kualitas bukan hanya sebagai tanggung jawab departemen tertentu, tetapi sebagai komitmen kolektif seluruh karyawan di semua tingkatan organisasi. Artinya, setiap individu, mulai dari pimpinan puncak hingga staf pelaksana, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga serta meningkatkan mutu produk dan layanan. Secara filosofis, TQM dapat diartikan sebagai suatu sistem manajemen yang mengintegrasikan seluruh aktivitas organisasi dalam upaya mencapai kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menitik beratkan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses-proses yang melatar belakanginya. TQM menuntut adanya perubahan paradigma manajerial dari pendekatan tradisional yang berorientasi pada kontrol dan hasil, menuju pendekatan yang berorientasi pada pencegahan, partisipasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Organisasi yang menerapkan TQM dengan konsisten akan memperoleh manfaat tidak hanya dalam bentuk efisiensi dan produktivitas, tetapi juga dalam bentuk reputasi, kepercayaan pelanggan, dan loyalitas jangka panjang. Dengan demikian, TQM bukan hanya strategi operasional, tetapi merupakan filosofi manajemen yang menghubungkan dimensi teknis dan humanistik dalam satu kesatuan sistem yang sinergis. Kualitas menjadi budaya, bukan proyek. Ia bukan sesuatu yang dikerjakan sesekali, tetapi sesuatu yang dihadapi oleh seluruh elemen organisasi setiap hari. Selanjutnya itu ada sejarah singkat dan perkembangan TQM. Konsep TQM lahir dari perjalanan panjang sejarah pengendalian mutu yang dimulai sejak awal abad ke-20. Pada masa itu, pengendalian kualitas masih dilakukan melalui pemeriksaan akhir atau final inspection, di mana produk diperiksa setelah proses produksi selesai. Pendekatan ini bersifat reaktif dan berfokus pada deteksi kesalahan, bukan pencegahan. Namun, pasca Perang Dunia Kedua, Jepang menjadi pelopor dalam mengubah paradigma tersebut. Negeri matahari terbit yang saat itu hancur secara ekonomi dan industri mulai melakukan transformasi besar-besaran di bidang manajemen dan produksi. Pemerintah Jepang mengundang dua tokoh penting dari Amerika Serikat yaitu W. Edward Deming dan Joseph M. Juran untuk membantu membangun kembali sistem industrinya.
Deming memperkenalkan konsep Statistical Process Control atau SPC dan PDCA Cycle, yaitu Plan, Do, Check, Act, yang menekankan pentingnya analisis data dan pengendalian proses untuk menjamin kualitas produk. Ia percaya bahwa 85% masalah kualitas berasal dari sistem dan proses, bukan dari individu. Oleh karena itu, tanggung jawab utama perbaikan kualitas berada pada manajemen. Sementara itu, Juran memperkenalkan konsep Juran Trilogi, yaitu Quality Planning, Quality Control, dan Quality Improvement, yang menegaskan bahwa kualitas harus direncanakan secara strategis, dikendalikan secara sistematis, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Kedua pemikiran ini menjadi pondasi dari Total Quality Management atau TQM yang kemudian berkembang pesat di Jepang. Keberhasilan Jepang dalam menerapkan prinsip-prinsip kualitas total mulai terlihat pada dekade 1970 sampai 1980-an. Perusahaan seperti Toyota, Sony, Mitsubishi, dan Honda menjadi simbol kualitas dan efisiensi global. Produk mereka terkenal tidak hanya karena ketahanan dan kehandalan, tetapi juga karena fokus mereka pada kepuasan pelanggan dan inovasi tanpa henti. Fenomena ini membuat negara-negara Barat tersadar bahwa keunggulan kompetitif Jepang tidak disebabkan oleh biaya tenaga kerja yang rendah, tetapi oleh budaya mutu dan sistem manajemen yang unggul. Mulai dari tahun 1980-an, Amerika Serikat dan Eropa pun mulai mengadopsi prinsip-prinsip TQM untuk menghadapi krisis daya saing industri mereka. Sejak saat itu, TQM berkembang menjadi filosofi manajemen global yang digunakan di berbagai sektor, tidak hanya manufaktur, tetapi juga pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pariwisata, bahkan pertanian, dan teknologi informasi. Hingga kini, TQM terus berevolusi. Ia beradaptasi dengan era digital melalui konsep seperti Learn Management, Six Sigma, ISO 901, dan Agile Quality Management, yang semuanya berakar pada prinsip-prinsip dasar TQM, yaitu fokus pada pelanggan, keterlibatan total, dan perbaikan berkelanjutan. TQM atau Total Quality Management merupakan strategi manajemen menyeluruh yang berorientasi pada peningkatan kualitas di setiap aspek organisasi, baik dalam hal produk, layanan, maupun proses bisnis. Konsep ini tidak hanya menekankan pada hasil akhir berupa produk berkualitas tinggi, tetapi juga pada cara atau proses yang ditempuh untuk mencapai kualitas tersebut. TQM memandang kualitas sebagai tanggung jawab kolektif seluruh anggota organisasi, bukan hanya fungsi dari departemen kontrol mutu atau bagian produksi semata. Dengan demikian, setiap individu mulai dari manajemen puncak hingga karyawan operasional memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap langkah kerja yang dilakukan mendukung peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Salah satu karakteristik utama TQM adalah orientasi terhadap pelanggan, yang artinya segala kegiatan organisasi, mulai dari perencanaan strategi, desain produk, proses produksi, hingga layanan purna jual,
diarahkan untuk memenuhi dan melampaui kebutuhan serta harapan pelanggan. Dalam dunia bisnis modern, pelanggan bukan hanya penerima hasil akhir, melainkan juga menjadi mitra strategis yang menentukan arah perkembangan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan TQM menyadari bahwa selera, kebutuhan, dan ekspektasi konsumen bersifat dinamis, sehingga upaya peningkatan kualitas harus terus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Fokus pada pelanggan juga mencerminkan prinsip bahwa kualitas sejati ditentukan oleh persepsi pelanggan, bukan oleh produsen. Produk yang secara teknis sempurna belum tentu dianggap berkualitas jika tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Secara umum, TQM bertujuan untuk membangun organisasi yang berorientasi pada mutu secara menyeluruh, mulai dari produk, proses, hingga sumber daya manusianya. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya mencakup pencapaian efisiensi dan efektivitas, tetapi juga pembentukan budaya organisasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Adapun tujuan yang pertama itu memberikan produk atau layanan yang berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Tujuan utama dari penerapan TQM adalah memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Dalam konteks modern, pelanggan bukan lagi sekedar penerima barang atau jasa, tetapi menjadi penentu arah strategi organisasi. Oleh karena itu, setiap proses bisnis harus dimulai dari pemahaman mendalam tentang kebutuhan, preferensi, dan ekspektasi pelanggan. TQM mengajarkan bahwa kualitas yang sesungguhnya bukan ditentukan oleh perusahaan, tetapi oleh pelanggan. Sebuah produk baru dianggap berkualitas bukan karena memenuhi spesifikasi teknis tertentu, tetapi karena memberikan nilai tambah dan kepuasan emosional bagi penggunanya. Contohnya itu perusahaan seperti Apple tidak hanya berfokus pada performa teknis produknya, tetapi juga pada user experience, desain, dan nilai estetika yang dirasakan oleh pelanggan. Prinsip yang sama diadopsi dalam TQM, di mana setiap detail produk dan layanan dirancang untuk mencerminkan kebutuhan dan nilai pelanggan. Yang kedua itu ada membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Tujuan berikutnya adalah membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kepercayaan dan loyalitas. Loyalitas pelanggan adalah hasil dari kepuasan yang konsisten, bukan dari promosi jangka pendek. Dengan menerapkan TQM, perusahaan berupaya memastikan bahwa kualitas produk dan layanan tetap terjaga dari waktu ke waktu, sehingga pelanggan memiliki keyakinan terhadap kredibilitas merek tersebut. Loyalitas yang kuat tidak hanya menghasilkan pembelian berulang, tetapi juga menciptakan efek word of mouth, di mana pelanggan dengan sukarela merekomendasikan produk kepada orang lain. Hal ini sangat penting dalam konteks bisnis modern karena biaya mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih rendah dibandingkan biaya menarik pelanggan baru. Dengan demikian, TQM berperan strategis dalam pembangunan modal sosial dan kepercayaan pasar terhadap organisasi. Yang ketiga itu ada menciptakan suasana kerja yang nyaman, namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan target. Kualitas organisasi tidak mungkin tercapai tanpa kualitas kehidupan kerja di dalamnya. TQM tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas produk, tetapi juga pada penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, berpartisipatif, dan saling menghargai. Suasana kerja yang nyaman akan meningkatkan motivasi, semangat, dan kreativitas karyawan.
Dalam lingkungan seperti ini, setiap individu merasa memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi, sehingga muncul rasa tanggung jawab yang kuat terhadap kualitas pekerjaan mereka. TKM menekankan bahwa kualitas kerja lahir dari karyawan yang bahagia, diberdayakan, dan didukung oleh sistem kerja yang adil serta transparan. Dengan demikian, produktivitas meningkat bukan karena tekanan, tetapi karena kesadaran dan komitmen terhadap nilai kualitas. Yang keempat, ada peningkatan kualitas sumber daya bisnis secara berkelanjutan. Selain berfokus pada pelanggan dan karyawan, TKM juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya bisnis secara keseluruhan. Hal ini mencakup sumber daya manusia, material, teknologi, informasi, serta sistem manajemen yang digunakan. Peningkatan kualitas ini dilakukan melalui program pelatihan berkelanjutan, inovasi proses, serta pembaruan teknologi agar perusahaan mampu bersaing secara efektif di era global. TKM mengajarkan bahwa organisasi yang stagnan dalam pengembangan sumber daya akan tertinggal dari kompetitor yang terus melakukan perbaikan. Adapun manfaat penerapan TKM, selain tujuan strategis, penerapan TKM memberikan berbagai manfaat nyata bagi organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat tersebut tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menyentuh aspek budaya organisasi, efisiensi kerja, serta hubungan antar manusia di dalam perusahaan. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat pertama yang paling nyata adalah meningkatnya efisiensi operasional. Melalui penerapan standar mutu dan evaluasi berkelanjutan, organisasi dapat mengurangi kesalahan produksi, meminimalkan pemborosan, dan mempercepat waktu proses. Hal ini sejalan dengan prinsip lean management yang merupakan turunan dari TKM, yaitu menghasilkan nilai yang lebih besar bagi pelanggan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Yang kedua, terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. TKM memberikan kerangka kerja yang jelas bagi setiap karyawan melalui penetapan standar operasional prosedur atau SOP yang terukur. Dengan adanya standar yang seragam, setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga kesalahan dapat diminimalkan. Selain itu, TKM mendorong pembelajaran berkelanjutan melalui pelatihan dan umpan balik yang pada akhirnya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja. Karyawan yang memiliki keterampilan tinggi dan motivasi yang kuat akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga ada menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan secara sesuai jam kerjanya. Yang kelima ada hubungan jangka panjang yang dapat terjalin karena produk sesuai dengan selera merek. Yang keenam, komitmen pekerja menjadi tanggung jawab. Komitmen pekerja menjadi proses timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Adapun elemen pokok dari TKM yang pertama itu memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Dalam paradigma TKM, pelanggan bukan lagi hanya pihak eksternal yang membeli produk atau menggunakan jasa, melainkan entitas utama yang menjadi pusat dari seluruh aktivitas organisasi. Semua kegiatan, mulai dari perencanaan strategis, desain produk, hingga pelayanan purna jual harus dirancang untuk memenuhi dan melebihi harapan pelanggan. Fokus pada pelanggan juga mencakup
dua dimensi. Yang pertama itu pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Pelanggan eksternal adalah konsumen atau pengguna akhir produk, sementara pelanggan internal adalah karyawan atau departemen lain di dalam organisasi yang saling bergantung dalam rantai proses. Dengan memahami kedua dimensi ini, organisasi dapat memastikan bahwa setiap proses internal berkontribusi secara langsung terhadap kepuasan pelanggan eksternal. Lebih jauh lagi, organisasi yang berorientasi pada pelanggan akan secara aktif mengumpulkan, menganalisis, dan menindaklanjuti umpan balik pelanggan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Contohnya itu seperti perusahaan otomotif seperti Toyota rutin mengadakan survei pelanggan dan menyesuaikan desain kendaraan berdasarkan hasil temuan tersebut. Fokus pada pelanggan seperti ini menjadi cerminan bahwa kualitas tidak ditentukan oleh produsen melainkan oleh persepsi dan pengalaman pelanggan itu sendiri. Yang kedua itu memperhatikan proses. TQM mengajarkan bahwa kualitas tidak dihasilkan dari pengawasan terhadap hasil akhir, tetapi dari pengendalian dan penyempurnaan proses yang dilakukan secara konsisten. Pendekatan proses menuntut organisasi untuk memahami setiap tahapan aktivitas, hubungan antar proses, serta faktor-faktor yang memengaruhi hasil. Pendekatan ini bertujuan agar perusahaan mampu mengidentifikasi sumber ketidakefisienan, mengurangi pemborosan, dan memastikan setiap langkah memberikan nilai tambah. Dengan mengelola proses secara menyeluruh, perusahaan dapat menjamin bahwa setiap bagian organisasi bergerak dalam arah yang sama menuju tujuan kualitas. Sebagai contohnya, dalam industri manufaktur, pendekatan proses diwujudkan melalui penerapan sistem just-in-time, di mana bahan baku dan produksi diatur sedemikian rupa untuk menghindari penumpukan, mempercepat alur kerja, dan mengurangi kesalahan produksi. Yang ketiga itu ada integrasi sistem. Elemen ini menekankan pentingnya menyatukan visi, misi, strategi, dan kebijakan organisasi dalam satu sistem manajemen mutu yang terkoordinasi. TQM tidak dapat berjalan efektif apabila setiap departemen bekerja secara terpisah atau memiliki tujuan yang berbeda-beda. Integrasi sistem memastikan bahwa setiap bagian organisasi memiliki pemahaman yang sama terhadap arah dan tujuan perusahaan. Ketika strategi kualitas terintegrasi dengan sistem operasional dan keuangan, maka seluruh elemen organisasi akan bergerak dalam satu harmoni. Sebagai ilustrasinya, perusahaan multinasional seperti Samsung dan General Electric menerapkan sistem integrasi lintas divisi dengan memadukan manajemen kualitas, keuangan, dan sumber daya manusia ke dalam satu platform digital terpadu. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat koordinasi dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat. Yang keempat itu ada keterlibatan seluruh karyawan. Prinsip fundamental TQM adalah bahwa kualitas merupakan tanggung jawab setiap individu di dalam organisasi, bukan hanya tugas Departemen Kontrol Mutu. Oleh karena itu, seluruh karyawan harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kualitas. Keterlibatan ini tidak sekedar bersifat simbolis, melainkan harus diwujudkan melalui pemberdayaan, pelatihan, dan penciptaan lingkungan kerja yang mendukung inovasi serta partisipasi. Ketika karyawan merasa dihargai dan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas, mereka akan menunjukkan loyalitas, komitmen, dan kreativitas yang lebih tinggi. Kelima, ada peningkatan secara berkelanjutan. Peningkatan berkelanjutan adalah jiwa dari TQM. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada proses yang sempurna, selalu ada ruang untuk diperbaiki. Dalam praktiknya, perusahaan harus mengembangkan sistem yang memungkinkan identifikasi masalah, analisis penyebab, serta implementasi solusi secara terus-menerus. Melalui perbaikan berkelanjutan, perusahaan tidak hanya menjaga kualitas produk, tetapi juga meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, serta membangun daya saing jangka panjang yang sulit ditiru pesaing.
Yang keenam, ada keputusan berdasarkan fakta. Keputusan yang baik tidak dapat didasarkan pada intuisi semata, melainkan harus didukung oleh data dan analisis yang valid. Dalam TQM, pengambilan keputusan berbasis fakta berarti organisasi harus mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data sebelum mengambil tindakan manajerial. Melalui pendekatan ini, manajemen dapat menghindari kesalahan strategis, mengukur efektivitas kebijakan, dan memprediksi hasil dari setiap keputusan. Yang ketujuh ada membina komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi menjadi elemen terakhir yang menghubungkan semua aspek TQM. Tanpa komunikasi yang efektif, strategi dan kebijakan kualitas tidak akan tersampaikan dengan baik kepada seluruh karyawan. Komunikasi yang efektif mencakup dua arah, dari manajemen kepada karyawan atau top-down, dan dari karyawan kepada manajemen atau bottom-up. Selain menyampaikan instruksi dan kebijakan, komunikasi juga berfungsi untuk mendengarkan saran, keluhan, dan ide dari seluruh anggota organisasi. Sebagai contoh, perusahaan yang menerapkan TQM secara sukses biasanya memilih sistem komunikasi terbuka seperti employee feedback, portal, atau rapat rutin lintas divisi. Dengan komunikasi yang efektif, setiap orang dalam organisasi akan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap misi dan nilai-nilai perusahaan. Yang ke-8 ada pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen strategis dan sistematis berdasarkan misi perusahaan agar mampu mencapai target. Slide selanjutnya itu ada prinsip-prinsip TQM. Prinsip-prinsip dalam TQM merupakan landasan filosofis sekaligus pedoman operasional yang membentuk perilaku organisasi dalam menciptakan mutu secara menyeluruh. Tanpa memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, TQM hanya akan menjadi jargon atau program sesaat yang tidak berkelanjutan. Adapun prinsip yang pertama itu adalah fokus pada pelanggan. Fokus utama dari setiap kegiatan dalam TQM adalah pelanggan atau customer. Pelanggan dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada konsumen akhir, tetapi juga mencakup pelanggan internal seperti divisi, departemen, dan karyawan lain yang menerima hasil kerja kita. TQM menegaskan bahwa kualitas sejati ditentukan oleh pelanggan, bukan oleh produsen. Oleh karena itu, organisasi harus benar-benar memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan melalui penelitian pasar, survei kepuasan, maupun umpan balik langsung. Fokus pada pelanggan berarti bahwa seluruh kebijakan, strategi, dan proses harus diarahkan untuk memberikan nilai terbaik bagi mereka. Contohnya, perusahaan Toyota dan Samsung secara konsisten mengembangkan produk berdasarkan umpan balik pelanggan, bukan sekadar mengandalkan asumsi manajemen. Dengan kata lain, pelanggan adalah pusat gravitasi seluruh sistem kualitas. Yang kedua, keterlibatan semua orang. TQM hanya dapat berhasil jika setiap orang dalam organisasi terlibat secara aktif dalam proses peningkatan kualitas. Keterlibatan ini tidak bersifat simbolik, tetapi nyata, di mana setiap karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan saran, dan menyumbang ide perbaikan. TQM menganggap bahwa setiap karyawan adalah agen kualitas. Mereka memiliki pengetahuan unik tentang pekerjaan yang mereka lakukan, dan ide-ide kecil dari lini operasional seringkali justru menghasilkan inovasi besar bagi perusahaan. Untuk mewujudkan keterlibatan total, perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, kolaboratif, dan menghargai kontribusi setiap individu. Selain itu, diperlukan sistem pelatihan dan komunikasi yang efektif agar seluruh karyawan memahami tujuan organisasi dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap mutu. Yang ketiga ada pendekatan proses. Prinsip ketiga menekankan pentingnya melihat organisasi sebagai kumpulan proses yang saling terhubung dan berinteraksi. Setiap kegiatan mulai dari perencanaan, produksi,
hingga layanan pelanggan adalah bagian dari rantai proses yang menentukan hasil akhir. Pendekatan proses berarti bahwa manajemen harus memahami, mengendalikan, dan mengoptimalkan setiap tahapan dalam alur kerja agar mencapai efisiensi dan konsistensi kualitas. Yang keempat, ada perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan merupakan jiwa dari TKM. Konsep ini menegaskan bahwa tidak ada sistem produk atau layanan yang benar-benar sempurna. Selalu ada ruang untuk disempurnakan. Prinsip ini diadopsi dari filosofi Jepang Kaizen yang berarti perubahan kecil yang dilakukan secara terus-menerus untuk hasil besar. Perbaikan tidak harus bersifat revolusioner, perubahan kecil yang konsisten justru lebih efektif dalam mengembangkan budaya kualitas. Yang kelima, ada pengambilan keputusan berbasis data. Dalam TKM, setiap keputusan harus didasarkan pada data, bukti empiris, dan analisis yang objektif, bukan pada intuisi atau asumsi semata. Prinsip ini memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi aktual organisasi. Data yang digunakan bisa berasal dari berbagai sumber, seperti hasil audit kualitas, survei pelanggan, laporan keuangan, hingga statistik produksi. Melalui analisis data, manajemen dapat mengidentifikasi tren, pola, dan akar penyebab masalah, sehingga tindakan yang diambil lebih tepat sasaran. Yang keenam, ada kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan adalah elemen kunci dalam keberhasilan implementasi TKM. Pemimpin dalam konteks TKM bukan sekedar pengendali atau pemberi perintah, tetapi sebagai seorang fasilitator, motivator, dan keinspirator. Yang ketujuh, ada hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip terakhir menekankan pentingnya menjalin hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pemasok. Dalam TKM, pemasok dianggap sebagai mitra strategis, bukan sekedar pihak eksternal yang menyediakan bahan baku atau jasa. Kualitas produk akhir sangat bergantung pada kualitas bahan, komponen, dan layanan yang disediakan oleh pemasok. Oleh karena itu, perusahaan dan pemasok harus saling bekerja sama untuk meningkatkan standar kualitas, mengurangi cacat, dan mempercepat waktu pengiriman. Berangkat dari TKM yaitu PDCA, Plan Do Check Up. PDCA bukan hanya prosedur mekanis, melainkan filosofi manajemen yang menanamkan kebiasaan berpikir ilmiah dalam setiap aktivitas organisasi. Setiap langkah dalam siklus ini saling terhubung dan membentuk proses pembelajaran yang berulang di mana hasil dari satu siklus menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan untuk siklus berikutnya. Yang pertama itu ada plan perencanaan. Tahap perencanaan adalah langkah paling strategis dalam siklus PDCA. Di sini, organisasi mengidentifikasi masalah utama, menentukan prioritas, menganalisis akar penyebabnya, serta merancang strategi perbaikan berdasarkan data dan fakta yang terukur. Tahap ini mencakup penyusunan tujuan yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu. Contoh penerapan tahap plan dapat dilihat dalam industri perbankan, di mana lembaga keuangan merancang strategi untuk menurunkan tingkat keluhan nasabah melalui analisis data keluhan dan pemetaan penyebabnya. Perencanaan yang baik juga memperhatikan risiko, sumber daya, dan kebijakan pendukung, sehingga setiap langkah yang diambil selaras dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, ada do pelaksanaan. Tahap ini merupakan penerapan dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Fokus utama pada tahap ini adalah menjalankan proses prosedur yang telah dirancang tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan fleksibilitas. Dalam konteks TKM, pelaksanaan juga mencakup pelatihan karyawan, penyediaan sumber daya yang memadai, serta pengawasan berkelanjutan untuk memastikan bahwa rencana dapat diimplementasikan dengan konsisten dan efektif. Tahap ini menekankan pentingnya teamwork, di mana setiap departemen bekerja sama dengan mewujudkan tujuan bersama tanpa adanya
silo antar bagian. Yang ketiga ada cek atau pemeriksaan dan evaluasi. Tahap cek merupakan proses refleksi terhadap hasil yang telah dicapai. Organisasi harus melakukan pengukuran, pemantauan, dan analisis terhadap hasil implementasi untuk menilai apakah strategi yang dijalankan efektif atau perlu disesuaikan. Pengukuran ini melibatkan indikator kinerja utama, seperti tingkat efisiensi, produktivitas, kepuasan pelanggan, dan tingkat kesalahan produksi. Dengan melakukan pemeriksaan yang objektif, organisasi dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan target yang diharapkan, serta mengungkap akar penyebab dari setiap penyimpangan yang terjadi. Yang keempat ada ACT atau tindakan dan standarisasi. Tahap terakhir adalah mengambil tindakan korektif atau preventif berdasarkan hasil evaluasi. Apabila strategi yang dijalankan terbukti efektif, maka langkah-langkah tersebut perlu distandarisasi agar dapat diterapkan secara konsisten di masa mendatang. Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan, organisasi harus segera melakukan penyesuaian dan memulai kembali siklus PDCA dengan perencanaan yang diperbarui. Tahap X menegaskan bahwa TQM adalah proses pembelajaran yang tiada henti. Setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan, menjadi bahan berharga untuk siklus perbaikan berikutnya. Perusahaan yang menerapkan PDCA secara disiplin akan menciptakan budaya kerja yang adaptif, reflektif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya adalah kriteria pengukuran implementasi TQM. TQM bukan sekadar filosofi yang menjanjikan peningkatan kualitas, tetapi merupakan sistem yang harus diukur, dianalisis, dan dievaluasi secara empiris agar efektivitasnya dapat dipastikan. Tanpa adanya ukuran yang jelas, penerapan TQM akan beresiko menjadi simbolik, hanya berhenti pada slogan dan dokumen formal tanpa menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Oleh karena itu, dalam penerapan TQM, perusahaan perlu memiliki seperangkat kriteria pengukuran yang sistematis dan menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir seperti peningkatan laba atau produktivitas, tetapi juga pada aspek proses, budaya organisasi, serta keterlibatan manusia di dalamnya. Adapun kriteria pengukurannya yang pertama itu adalah struktur tim kerja, pembagian posisi, struktur organisasi, dan distribusi tugas yang merata dan proporsional dapat menjadi indikasi bahwa total quality management perusahaan berjalan dengan baik. Yang kedua ada kepuasan konsumen atau pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah indikator utama keberhasilan TQM, karena seluruh filosofi manajemen mutu berpusat pada pemenuhan dan peningkatan kebutuhan serta harapan pelanggan. Kepuasan ini bukan sekedar tentang seberapa baik produk berfungsi, melainkan juga mencakup persepsi terhadap pelayanan, komunikasi, kecepatan respon, dan pengalaman emosional pelanggan selama berinteraksi dengan perusahaan. Pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti survei kepuasan, indeks loyalitas pelanggan, tingkat pengaduan, dan tingkat pengulangan pembelian. Perusahaan yang sukses menerapkan TQM biasanya memiliki sistem customer feedback loop, yaitu mekanisme di mana setiap masukan pelanggan secara langsung menjadi bahan untuk evaluasi dan perbaikan produk serta layanan. Dengan demikian, tingkat kepuasan pelanggan bukan hanya hasil akhir dari kualitas, melainkan juga cerminan kedewasaan organisasi dalam mengelola hubungan jangka panjang yang berorientasi pada kepercayaan dan nilai bersama. Yang selanjutnya itu ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas yang efektif merupakan jantung dari TQM. Pengukuran aspek ini berfokus pada kemampuan organisasi dalam mengontrol, mengarahkan, dan memastikan setiap proses
berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Kriteria ini dapat dievaluasi melalui audit internal kualitas, hasil inspeksi produk, efektivitas penerapan SOP, serta kemampuan organisasi dalam menurunkan tingkat cacat atau kesalahan. Selain itu, perusahaan yang memiliki sistem manajemen kualitas yang kuat biasanya juga memiliki mekanisme evaluasi berlapis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan diterjemahkan secara konsisten di seluruh organisasi. Keberhasilan manajemen kualitas juga dapat diukur dari seberapa baik organisasi menerapkan prinsip standardization and continual improvement. Apakah perbaikan yang telah dilakukan benar-benar menjadi praktik baku yang berkelanjutan, bukan hanya proyek sementara? Yang keempat ada keterlibatan pegawai. Aspek sumber daya manusia merupakan dimensi yang paling vital dalam TQM. Prinsip dasar TQM menegaskan bahwa kualitas tidak akan pernah tercapai tanpa keterlibatan aktif dan komitmen kuat dari seluruh karyawan, mulai dari manajemen puncak hingga staf operasional. Pengukuran keterlibatan karyawan dapat dilakukan dengan menilai tingkat partisipasi dalam program peningkatan kualitas, tingkat kehadiran dan retensi kerja, jumlah ide perbaikan yang diusulkan, serta hasil survei motivasi dan kepuasan kerja. Selain itu, indikator lain adalah sejauh mana karyawan memiliki rasa kepemilikan terhadap organisasi dan tanggung jawab terhadap mutu pekerjaan mereka. Organisasi yang menerapkan TQM secara efektif biasanya juga menciptakan sistem penghargaan yang adil dan transparan bagi karyawan yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas. Dengan kata lain, komitmen karyawan bukan sekedar loyalitas formal, melainkan refleksi dari budaya organisasi yang menumbuhkan rasa percaya, kebersamaan, dan kebanggaan terhadap hasil kerja kolektif. Yang selanjutnya itu ada fokus pada konsumen. Selain mengukur kepuasan pelanggan, organisasi perlu mengevaluasi sejauh mana seluruh kebijakan dan keputusan internal benar-benar berorientasi pada kebutuhan konsumen. Mindset berorientasi pelanggan dapat dinilai dari cara perusahaan merancang produk, sistem pelayanan, serta kecepatan merespon perubahan preferensi pasar. Dalam praktiknya, organisasi yang berfokus pada konsumen tidak menunggu pelanggan mengeluh, melainkan secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan baru dan tren pasar untuk menciptakan nilai tambah yang unik. Fokus pada konsumen yang kuat mencerminkan tingkat kematangan TQM, karena organisasi tidak lagi berorientasi pada hasil internal atau output, tetapi pada manfaat eksternal outcome bagi pelanggan dan masyarakat luas. Dengan menggabungkan seluruh kriteria di atas, organisasi dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang efektivitas implementasi TQM. Evaluasi semacam ini bukan hanya alat pengawasan tetapi juga mekanisme pembelajaran organisasi untuk terus meningkatkan performa dan daya saing jangka panjang. Dan selanjutnya ada komitmen pekerja. Pengukuran keterlibatan karyawan dapat dilakukan dengan menilai tingkat partisipasi dalam program peningkatan kualitas, tingkat kehadiran dan retensi kerja, jumlah ide perbaikan yang diusulkan, serta hasil survei motivasi dan kepuasan kerja. Selain itu, indikator lain adalah sejauh mana karyawan memiliki rasa kepemilikan terhadap organisasi dan tanggung jawab terhadap mutu pekerjaan.
Organisasi yang menerapkan TKM secara efektif biasanya juga menciptakan sistem penghargaan yang adil dan transparan bagi karyawan yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas. Dengan demikian, komitmen karyawan bukan sekedar loyalitas formal, melainkan refleksi dari budaya organisasi yang menumbuhkan rasa percaya, kebersamaan, dan kebanggaan terhadap hasil kerja kolektif. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan tulang punggung keberhasilan TKM. Tanpa sumber daya manusia yang memahami prinsip, metode, dan tujuan manajemen mutu total, semua kebijakan hanya akan berhenti pada dokumen tanpa implementasi nyata di lapangan. Dalam sistem TKM, pelatihan bukan sekedar kegiatan formal untuk memenuhi kewajiban perusahaan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan kompetensi karyawan. Pelatihan yang baik akan membentuk pola pikir dan perilaku kerja yang sesuai dengan budaya kualitas, yaitu disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Program pendidikan dan pelatihan harus dirancang secara sistematis dan berjenjang yang mencakup pelatihan dasar TKM agar setiap karyawan memahami prinsip-prinsip inti seperti fokus pelanggan, keterlibatan total, dan pendekatan proses. Yang kedua ada pelatihan teknis dan operasional seperti penggunaan alat statistik mutu, diagram sebab akibat, dan metode Six Sigma. Yang ketiga ada pelatihan kepemimpinan berbasis mutu, agar para manajemen mampu menjadi role model dan motivator dalam mengembangkan budaya kualitas di lingkungannya. Yang keempat ada pelatihan komunikasi dan teamwork untuk memperkuat kolaborasi antar departemen dan meningkatkan efektivitas kerja lintas fungsi. Selain itu, organisasi juga perlu menerapkan pendidikan berkelanjutan agar kemampuan karyawan terus diperbarui sesuai perkembangan teknologi dan tuntutan pasar. Pelatihan semacam ini dapat berbentuk seminar, workshop, coaching, job rotation, atau benchmarking ke perusahaan lain yang telah berhasil menerapkan TKM. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah pada perusahaan Motorola yang sukses mengembangkan program pelatihan Six Sigma Academy bagi seluruh karyawan. Melalui pendekatan tersebut, Motorola tidak hanya meningkatkan efisiensi proses, tetapi juga berhasil menurunkan tingkat kesalahan produksi secara drastis. Pelatihan yang efektif tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap pekerjaan. Karyawan yang memahami makna dan tujuan TKM akan bekerja dengan kesadaran, bukan karena paksaan. Oleh karena itu, dalam sistem penilaian TKM, efektivitas pendidikan dan pelatihan menjadi indikator utama untuk mengukur sejauh mana organisasi berhasil menanamkan budaya mutu ke dalam diri setiap karyawannya. Yang kedua ada kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan merupakan titik awal keberhasilan implementasi TKM. Perencanaan yang baik akan menciptakan arah yang jelas bagi seluruh aktivitas organisasi, sedangkan perencanaan yang lemah dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, kebingungan operasional, dan kegagalan mencapai sasaran mutu. Dalam konteks TKM, perencanaan kualitas bukan hanya menyusun jadwal atau target jangka pendek, tetapi mencakup proses strategis yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan pelanggan, kemampuan internal perusahaan, sumber daya yang tersedia, serta kondisi lingkungan bisnis yang dinamis. Perencanaan yang baik harus mampu mengintegrasikan seluruh aspek organisasi, mulai dari visi dan misi perusahaan hingga kegiatan teknis di lapangan. Hal ini karena TKM menuntut sinergi antara semua elemen, bukan sekadar efisiensi di satu bagian tertentu. Dalam proses perencanaan, organisasi perlu menentukan indikator kinerja mutu yang spesifik dan terukur seperti tingkat kepuasan pelanggan, presentasi cacat produk, waktu penyelesaian proses produksi, hingga serta efektivitas sistem komunikasi antar departemen.
Indikator tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi periodik untuk melihat sejauh mana tujuan TQM telah tercapai. Kualitas perencanaan yang baik juga harus memperhatikan aspek pencegahan daripada hanya fokus pada perbaikan setelah terjadi masalah. Dengan pendekatan pencegahan, proses dapat menghindari potensi kesalahan sejak tahap perancangan produk atau proses kerja. Sebagai contoh, perusahaan otomotif seperti Toyota menggunakan Quality Function Deployment atau QFD, yaitu metode yang menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam desain dan spesifikasi produk sejak tahap perencanaan. Langkah ini memastikan bahwa produk akhir sesuai dengan keinginan pelanggan dan sekaligus efisien dalam proses produksinya. Dengan demikian, kualitas perencanaan menjadi indikator penting dalam penilaian TQM karena dari sinilah dimulai konsistensi arah, integrasi strategi, dan efektivitas pelaksanaan manajemen mutu secara menyeluruh. Selanjutnya itu ada komponen utama dari TQM. TQM bukan hanya sekumpulan prinsip teoritis, tetapi juga sistem yang terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan manajemen kualitas yang utuh. Kelima komponen ini merupakan fondasi bagi setiap organisasi yang ingin membangun budaya mutu dan mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Yang pertama itu ada quality control atau QC, pengendalian mutu produk dan proses. Quality control merupakan komponen paling mendasar dalam sistem TQM. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sebelum sampai ke tangan pelanggan. QC berfokus pada pencegahan dan deteksi dini terhadap kesalahan di setiap tahap proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses manufaktur, hingga tahap akhir distribusi. Pendekatan QC modern tidak lagi sekadar melakukan inspeksi akhir, tetapi berupaya untuk membangun kualitas sejak awal proses agar cacat tidak terjadi sama sekali. Filosofinya jelas lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Melalui QC yang efektif, perusahaan tidak hanya menekan biaya kerusakan dan reklamasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi, keandalan produk, dan kepuasan pelanggan. Contohnya itu perusahaan otomotif seperti Toyota menerapkan sistem Jidoka, konsep di mana setiap karyawan memiliki kewenangan untuk menghentikan lini produksi ketika ditemukan kesalahan. Langkah ini menunjukkan bahwa QC dalam TQM adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya bagian tertentu dari perusahaan. Yang kedua ada Quality Assurance atau QA, sistem untuk menjamin mutu agar konsisten. QA merupakan perluasan dari konsep QC yang berfokus bukan hanya pada hasil, tetapi pada sistem dan proses yang menjamin mutu tetap berjalan secara konsisten. QA memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dilakukan sesuai prosedur, standar, dan kebijakan mutu perusahaan. Berbeda dengan QC yang bersifat detektif atau menemukan kesalahan, QA bersifat preventif, yaitu mencegah kesalahan dengan membangun sistem yang kokoh dan terdokumentasi dengan baik. QA mencakup berbagai kegiatan seperti standarisasi prosedur kerja, audit internal dan eksternal untuk menilai keselesaian proses, sertifikasi mutu sebagai bukti pengakuan internasional, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem manajemen mutu. Tujuan utama QA adalah menciptakan konsistensi dan keandalan dalam setiap produk dan layanan yang diberi perusahaan. Dalam jangka panjang, QA membangun kepercayaan pelanggan karena mereka tahu bahwa mutu yang mereka terima selalu terjamin, bukan kebetulan.
Yang ketiga ada continuous improvement, perbaikan dan inovasi berkelanjutan. Prinsip continuous improvement merupakan inti dari TKM. Filosofinya sederhana, tidak ada proses yang sempurna, selalu ada ruang untuk diperbaiki. Perbaikan berkelanjutan melibatkan seluruh anggota organisasi untuk terus mencari cara meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan, baik melalui perubahan kecil yang rutin maupun inovasi besar yang transformasional. Terdapat dua pendekatan utama dalam continuous improvement. Yang pertama, incremental improvement, yaitu perubahan bertahap yang dilakukan secara terus-menerus di tingkat operasional. Yang kedua, breakthrough improvement, yaitu inovasi signifikan yang mengubah cara kerja organisasi secara mendasar. Organisasi yang sukses menerapkan continuous improvement biasanya memiliki sistem umpan balik yang efektif seperti rapat harian, kotak saran, dan mekanisme evaluasi kinerja berbasis data. Sebagai contoh, perusahaan 3M mendorong setiap karyawannya untuk berinovasi dengan memberi kebebasan waktu kerja untuk proyek pribadi yang berpotensi meningkatkan kualitas produk. Hasilnya, muncul berbagai inovasi besar seperti post-it notes dan bahan reflektif untuk rambu jalan, semua lahir dari budaya perbaikan berkelanjutan. Yang keempat ada employee empowerment, pemberdayaan karyawan agar aktif menjaga mutu. Salah satu pembeda utama antara TKM dan pendekatan manajemen tradisional adalah pemberdayaan karyawan. Dalam TKM, karyawan bukan sekedar pelaksana perintah, tetapi pemilik proses yang memiliki wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas. Pemberdayaan berarti memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengidentifikasi masalah di tempat kerja, mengajukan solusi dan inovasi, mengambil keputusan operasional secara mandiri, dan terlibat dalam tim lintas fungsi untuk proyek perbaikan. Karyawan yang diberdayakan akan bekerja dengan semangat dan rasa tanggung jawab tinggi, karena mereka merasa memiliki dampak nyata terhadap keberhasilan organisasi. Selain itu, keterlibatan aktif karyawan juga meningkatkan moral kerja, kreativitas, serta loyalitas terhadap perusahaan. Perusahaan seperti Google dan Toyota telah membuktikan bahwa budaya kerja berbasis pemberdayaan menciptakan tim yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kualitas. TKM percaya bahwa mutu terbaik hanya dapat dihasilkan oleh manusia yang merasa dihargai dan dipercaya. Yang kelima adalah customer satisfaction, yaitu tujuan akhir TKM adalah kepuasan pelanggan. Semua komponen di atas pada akhirnya bermuara pada satu tujuan utama, yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan bukan hanya tentang memenuhi harapan mereka, tetapi melampaui ekspektasi melalui kualitas, pelayanan, dan pengalaman positif yang konsisten. Dalam TKM, pelanggan dianggap sebagai patokan utama keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, setiap keputusan mulai dari desain produk hingga layanan purna jual harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pelanggan. Keputusan pelanggan dapat diukur melalui berbagai indikator seperti tingkat keluhan pelanggan, jumlah pembelian ulang, survei kepuasan, dan loyalitas merek. Ketika pelanggan merasa puas, mereka akan menjadi duta merek yang dengan sukarela mempromosikan produk atau jasa perusahaan kepada orang lain. Sebaliknya, ketidakpuasan pelanggan dapat menyebar lebih cepat dan merusak reputasi perusahaan di pasar. TKM mengajarkan bahwa kepuasan pelanggan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari perbaikan berikutnya. Setiap umpan balik dari pelanggan harus digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai yang diberikan. Kelima komponen utama quality control, quality assurance, continuous improvement, employee empowerment, dan customer satisfaction saling berkaitan erat dan membentuk sistem mutu yang terpadu.
Organisasi yang berhasil mengintegrasikan seluruh komponen ini secara seimbang akan memiliki fondasi manajemen mutu yang kokoh, budaya kerja yang berorientasi pada pembelajaran, serta reputasi yang kuat di mata pelanggan. Dengan demikian, total quality management bukan hanya tentang kontrol dan pengukuran, tetapi tentang membangun sistem kehidupan organisasi yang berlandaskan kesadaran akan mutu, tanggung jawab bersama, dan komitmen terhadap keunggulan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.